Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Hamdan Muhammad Ramadan. Oke, NIM C186. Nah, kali ini saya akan mereview tentang tugas FISREP atau fisiologi reproduksi. Oke, fisiologi reproduksi. Nah, di sini tuh kita ada 5 hal yang akan kita ulas guys. Yang pertama itu ada tentang pengambilan darah, yang kedua itu ada hipofisasi, yang ketiga itu ada pengambilan hipofisa atau memperlihatkan apa sih hipofisa itu, yang keempat itu ada penyuntikan hormon, dan yang kelima itu ada TKG guys. Mari kita dengarkan. Oke, saya akan jelaskan secara singkat semua materi tersebut. Oke, yang pertama adalah darah. Nah, darah pada ikan itu merupakan suatu cairan dalam tubuh yang mengalir di seluruh tubuh ikan yang tersebar melalui jaringan dan pembuluh-pembuluh. Nah, seperti itu. Nah, fungsinya ini apa sih guys? Fungsinya ini banyak. Fungsinya ada untuk menyebarkan sari-sari makanan, nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Oke. Kemudian darah pada ikan itu sama seperti darah pada manusia, itu ada 3. Yang pertama itu ada eritrosit atau darah merah, yang kedua ada trombosit atau keping darah. Ada 4, sorry. Yang ketiga itu ada leukosit atau darah putih, dan yang keempat ada plasma darah. Nah, oke, itu aja sih guys. Gambaran besarnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah hipofisasi. Nah, hipofisasi ini merupakan usaha untuk merangsang ikan supaya matang gonad atau untuk memijah dengan cara menyuntikkan larutan atau ekstrak dari kelenjar hipofisa itu sendiri. Nah, kelenjar hipofisa itu adanya di mana sih guys? Nah, hipofisa itu merupakan suatu kelenjar yang ada di dalam otak. Suatu kelenjar yang ada dalam otak. Oke. Oh iya guys, ada bahasan ciri primer sekunder ya. Saya lupa bahas tadi itu. Itu berarti kita ada 5 yang enggak itu cuma pengertian hipofisa tadi itu. Diganti sama ciri primer sekunder. Nah, apa sih ciri primer sekunder itu guys? Nah, ciri primer sekunder ini sangat penting apalagi dalam tahap pembenihan ikan ya guys ya, pada di dalam usaha aquaculture. Nah, pembenihan ini itu ada yang penting kan, untuk biar bisa memijah itu ada 2 yakni kelamin berbeda, yaitu kelamin jantan dan kelamin betina. Nah, kelamin jantan dan kelamin betina ini memiliki perbedaan guys, yaitu yang dinamakan ciri seksual. Nah, ciri seksual itu ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Nah, yang pasti itu adalah ciri primer. Kalau ciri primer ini tidak bisa dibohongi, maksudnya terlihat secara pasti itu adalah jantan dan itu adalah betina. Okay? Nah, ciri seksual primer ini itu kalau di jantan itu ada gonadnya berupa testis, dan zat yang dikeluarkan atau sekresan yang dikeluarkan itu berupa spermatozoa. Nah, sedangkan yang di betina itu adalah ovum, nah, atau ovarium. Nah, itu sudah jelas, itu dinamakan ciri primer seksual atau ciri seksual primer. Nah, kalau sekunder ini yang belum tentu gitu loh, misalkan terlihat tapi ini bisa saja betina atau itu bisa saja jantan. Nah, ciri seksual sekunder yang pertama itu ada bentuk tubuh. Kalau jantan itu biasanya lebih ramping, lebih memanjang, seperti itu ya, lebih meruncing. Kalau misalnya betina biasanya membulat karena dia ada ovarium, ada telur di dalam perutnya, seperti itu.
Tapi juga itu tergantung sih dari jenis-jenisnya. Nah, contohnya kalau misalnya kayak gapi, cupang atau beta SP, nah itu tuh kalau jantan tuh bisa jadi warna tubuhnya juga. Misalnya warna jantan tuh biasanya lebih cerah, lebih ngejreng gitu daripada warna betina yang kelihatan cuma pudar gitulah pokoknya. Oke. Nah, berarti udah gitu kan. Yang selanjutnya adalah penyuntikan hormon. Nah, penyuntikan hormon ini itu biasanya dilakukan dengan cara intramuskular atau melewati otot gitu guys. Nah, itu tuh dengan cara menusuk di, biasanya nih ya, biasanya itu dilakukan penyuntikan hormon itu di bawah sirip dorsal. Nah, itu yang umum digunakan. Oke, nah yang selanjutnya adalah TKG. Apa sih TKG guys? TKG ini adalah kepanjangan dari tingkat kematangan gonad. Nah, tingkat kematangan gonad pada ikan ini dapat dilihat baik dari segi histologis, maksudnya dari jaringan-jaringannya, ataupun dilihat secara mata langsung juga sudah bisa kadang-kadang sih guys. Sebagian besar malah sudah bisa. Tapi dengan cara apa? Dengan cara melakukan pembedahan pada ikan. Nah, setelah dibedah kan kelihatan gonadnya. Tadi itu kalau misalnya jantan ya testis, kalau betina ya ovarium gitu. Kelihatan gitu. Kelihatan spermanya, kelihatan beda warnanya. Kalau di betina ya kelihatan sel telurnya atau ovumnya, seperti itu guys ya. Nah, untuk lebih detailnya kita lihat cuplikan-cuplikan video yang akan kita bahas setelah ini guys. Oke, cekidot.